Yoi, Om. Beneran datang loh. Datang sama Mbak Zanza nanti. Siap. Nanti saya kasih backstage ya. Woi, mantap. Widih. Gue ikut Ving. Wah, ini nih privilege, dapat privilege berarti nih. Lo mau nonton konsernya apa mau nonton yang mana ya? Lu gak percaya. Dia si Raffi mau live nonton live, terus dia live TikTok, terus dia jualan kayak Emma Waroka itu loh. Anjay. Oke deh guys, saya pamit Dumun, saya mau mijit istri dulu ya. Oke. Mohon maaf kawan-kawan, salam kenal semuanya sekali lagi dan semoga kita bisa jumpa lagi di sini ya. Oke, Mr. C, Raffi, Mr. Blind, Ibu ini saya lupa namanya. Om. Kancus. Incus. Incus, terima kasih semua ya. Siap beli. Reza, semua terang. Oke, terima kasih. Aku Oke, baru ingat. Ya. Mana Ya Kak, terima kasih ya Kak. Iya. Mickey Mike, kamu mau naik nggak Mickey Mike? Mickey Mike harus multi. Aku turun dulu biar ayo teman-teman bicara. Ini saya monitor dulu, saya tambahkan dulu ya. Siap. Ya, Mr. Blind ya. Yes. Oke, Pak Dokter. Tambah gendut bang kalau makan malam. Tambah gendut Cus, kalau makan terima malam. kasih. Ada yang nanya lagi di bawah Mbak Salsa tuh katanya, Bang Raffi udah lihat parodi panda belum? Udah gua. Udah dong. Cantikan panda dah. Udah gua like lagi. Oh dia yang itu ya, yang pakai ala-ala dia jadi ini ya. Wah seru banget nih kalau beli jering masuk ke ini nih kelompok penghajar ternak NM. Bukan dia sebenarnya Bridging itu cuman nggak ini, dia antibat pembulian aja. Benar. Ya kita lihatlah bahwa faktanya ini menjadi korban pembulian seorang Nikita Mirzani ini kan banyak, Mbak. Iya. Banyak banget. Satu dua orang aja banyak. Betul, nggak hanya satu dua gitu kan? Sebenarnya teman-teman, yang aku cek ya kalau aku live, tapi yang Bang Raffi aku jarang ngecek. Sebenarnya yang follower yang besar-besar tuh banyak juga Bang Raffi, cuma aku nggak ini juga lah, nggak sebut semua, cuma satu itu aja kan. Sebenarnya banyak yang mau bersuara, tapi mungkin mikir-mikir kali ya, takut diserang atau apa gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena itu juga ya. Iya kayak temennya Bang itu kan, temennya Bang si kerupuk itu. Iya kan? Iya, betul, tahu Kak, diam aja tuh Kak. Tuh, dia takut juga tuh pakai akun aslinya, pakai akun kecil, ya, ratusan ribu nggak dipakai, gitu kan? Nah, gitu. Iya betul. Ya kita ngerti lah namanya. Emang bully-bulinya dia kenapa kalau dibahas bully pada nggak suka ya? Kenapa ya? Dari Karena menurut pembulian jadi cara duit dengan baras. Karena menurut mereka itu bukan bully. Itu memang pembawaannya terdakwa aja. Habit ya. Tadi siang aja. Ini ada berita panas nih. Apa? Togar Kenapa? Togar tidak tersangka. Tersangka di mana, Bang? Dia Di Bali. dia sibuk cari-cari FS. Dia juga yang jadi tersangka. Ini pindah Kasus nih. apa, Bang? Kasus Pindah apa, ke Bang? sini nih Om. Penggelapan. Penipuan. Pindah. Bukan kriminalisasi kan? 1,8. Bukan. Salam kenal. 1,8 miliar Denpasar Bali. Ini yang kalau komal-komal pendukung Nikita Mirzani yang selalu bilang bahwa, woi Raffi, lu contoh tuh Dokter Togar katanya. Togar harus contoh Raffi, itu yang betul. Saya jauh-jauh, coba tengok Doktip tuh. Masa dokter kok malah Ini ini. gimana cara gedein? Tantar. Iya. Ntar gimana? Tengok aja si Doktip. Si Doktip malah melakukan foreplay. Ngobrol. Tak ada yang beres tuh orang-orang sebelah sana tuh. Wow, saya advokat doktor. Oke deh. Ya. Mana ternak-ternak yang gue suruh ngikutin begini? Masa diikutin ya? Aduh. Ngeri juga ya. Makanya gini loh Mbak, maksud gua nggak gila-gila glamor-glamor amat ya. Bahkan banyak yang fitnah gua soal masalah Mbak Zanza ngasih 2 juta, gue bilang dengerin ya, 2 juta itu cuma buat makan doang, bukan buat bayaran lawyer fee.
Tapi kalau buat ngefitnah gua, kalau gua itu cuman dibayar 2 juta dibagi 4, ingat ya, bahkan gua nggak dibayar pun pernah. Kenapa nggak sekalian aja lu framingnya gua pengacara gratisan? Itu Iya bener. ngapain tanggung-tanggung mah 2 juta bagi 4 nggak dibayar pun gua pernah. Dikasih cuma 200.000 sehari pun pernah gua. Operasional. Nah, bang ini tahu kan Bang Dul. Jadi nggak apa. Iya, dibilang si Rapi pengacara yang nggak ada kliennya, dan terus si Bang Deddy dibilang Kang Donat, Itu terus si Bang Mr. Blin dibilang apa namanya, pengacara abal-abal. Kayak mana sih ini? Kapan gua ngomong gua pengacara? Iya makanya kan, Bang. Semua tidak pengacara di sini. udah Jadi ini pengacara, udah Mr. Blind pengacara, terang aja pengacara, Bang Dul pengacara. Saya ini admin ngeblok. Wah, aku admin judul aja deh. Admin judul aja deh. Tapi ini gimana ya kronologis ininya? Cuman memang dari beberapa sumber berita yang gue baca masih hanya sebatas mengenai berita ini. Cuman mengenai kronologis apa namanya kasus posisinya belum tahu gue. Ada yang tahu nggak di sini? Nggak ada, tadi beli jaring cuma ngasih tahu itu doang. Kak Zanza cuma ngasih tahu Ya itu. sebagai advokat juga mungkin gue cukup prihatin aja ya. Gue cukup prihatin. Tapi inilah bahwa hukum itu nggak tebang pilih, equity before the law, semua sama di mata hukum, bos. Terus gini Vi, kalau misalkan ya, berarti kalau dia ditersangkakan, berarti dia di luar dari profesinya kan? Gimana bang? Iya. Kan hak imunnya kan ada lawyer, ya kan? Iya, imunitasnya. Berarti ini di luar dari profesinya kan dia? Iya. Di luar. Karena yang melaporkan kliennya kan. Enggak bang, kalau dia sedang dalam pembelaan kan nggak bisa dipidana. Dalam Bang. menangani kasus perkara, kalau dalam menangani kasus perkara, iya. Iya berarti ini di luar berarti. Ini di luar, kaitannya nggak ada dia dalam menangani kasus perkara. Cuman ini kan infonya kliennya dia yang melaporkan. Oh. Tapi kalah lo sama satu yang 5 miliar itu, 1,8 cuman. siapa 5 miliar? Iya. Jadi udah Gua gugur lupa ngasih satu ya. tahu Kayak si yang siapa? Terang. Lu tau Kopi Tes kan? Tahu. Meninggal. udah meninggal. Innalillahi wa inna seriusan lu bang? Masa sih? Serius baru dikubur hari ini, kemarin meninggalnya. Gue pikir kalian tahu. Nggak, emang sebelumnya Pak Haji Adam ngasih tahu kalau dia emang punya kanker. Iya. Habis kemo juga, habis kemo. Iya, tumor otak gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Habis diangkat kemarin, habis diangkat 31 mm kan, Iya. kurang lebih 3 cm. Sempat koma tuh, koma kemarin. Nggak iya sempat sebentar. Terus sempat siuman, sempat sadar, sempat balas chat. Habis itu balas komal. balas chat, sempat siuman. Kayak beberapa hari kemarin berlalu juga masih koma lah. Enggak, terakhir tuh yang bareng gua kan. Udah lagi deh kalau kemarin sama kesana sama Mbak ini. Mbak Cahaya tuh. Iya betul. Dia kan biasa sama baca Cahaya dia. Innalillahi ya. Terus lu tahu nggak yang bikin anunya lagi apa? Apa? Dihina tahu kematiannya sama Lois sama si Yolan. Dihina gimana? Dikata-katain, divitiin. Dibikin fiti. Iya. Ah goblok amat. Anjir tolol dah orang-orang. Fiti gitu dia. Iya. Astaga. Udah gak waras lah. Tapi ada kok PT-nya yang Kak Indah itu, yang Manurung itu dibuat kayak gitu loh. Jenazah yang pakai apa tuh? Tanggal 17 ikut Vi ya? Udah. Insya Allah bang. Insya Allah. Lu beli tiket kayak gitu. Apa? Di Pancoran kan? Oh, di Jakarta apa di Bali? Jakarta, Pancoran. Oh di Jakarta, gua kira di Bali.
Wah enak lu dapat backstage tuh. Iya dong, nggak nyampur bau keringat. Ya nyempil atuh sih. Iya, gua kalau mau datang gua nggak pernah denger juga lagunya. Orang gua ngefans ya istrinya. Kan pasti ada noranya. Jadi ini gimana nih ya? Ya itu ya, gue cuman ngasih tahu ini berita. Maksudnya pengen kita diskusi ini terkait apa, ada yang tahu apa enggak ini, karena gue tahunya cuman beritanya mengenai dugaan penggelapan doang. Ntar Tapi gua coba tanya browsing. ChatGPT. Ntar gua tanya ChatGPT. Ntar. Belum ada kali Kak. Saya everything. Nah, udah kayak Google gua ChatGPT. Ada kabar apa lagi yang lain? Sambil kita nyari. Fans Kasin. Aduh, Salah. aduh jijik banget, sumpah gue jijik banget itu gambar. Udah yang tadi aja lagi. Cara tag house. Maksudnya gimana sih Ren Kasin? Alergi gue juga mau tuh gambar. Iya kan, males banget. Salam kenal Tek-tek nyonya house JJ. ya. Gue nggak tahu Master caranya. Blin, RPM bahas ini yang mereka kan juga dari sebelah itu kan lagi bahas masalah laporan mereka itu. Nah itu. Mana Mana bang? Hah? Yang ke KPK Pi. Ke KPK. Luar biasa. KPK ngelapor, kocak. Tapi kalau memang betul itu jaksa terima suap, harus kita ini dorong. Gue tanya gini aja deh sama Tapi kalian. kayaknya enggak ada. Menurut keyakinan kalian aja deh. Mau ini nggak? Mau gue bacain nggak? Apa? Boleh. Oke, pada 3 Juli 2025, Polda Bali secara resmi menetapkan itu tadi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan atau penggelapan uang klien senilai 1,8 miliar diajukan oleh mantan kliennya Fanny Lauren Christie. Tuduhan ini mencakup dugaan penggunaan dana tersebut sebagai imbalan untuk mengurus deportasi dan pemidanaan lawan hukum pelapor yang terjadi pada periode 2022-2023 di kawasan Double View Mansion Tererenan Bali. Pasal yang dikenakan 378 dan atau 372. Oke, dia udah mengajukan sih. Sidang pra-peradilan 8 Agustus 2025 dengan agenda ditolak. Oh, Jadi ya udah ada tersangka. prapetnya Jumat 8 Agustus. Tolak. Hari ini tadi berarti udah tetap tersangka. Sebentar. Sidang belum aku belum baca itu. Baru ngajuin permohonan deh kalau nggak salah, gue baca beritanya. Baru. Iya, Oh, permohonan prapit. belum ditolak ya. Belum ditolak. Baru ngajuin. Ya, cuman dari Polda Metro Jaya siap untuk Gila nih Jembrana Express. Jembrana Express judul beritanya ini lagi. Kena batunya sekarang, buset. Dia minta status tersangkanya dibatalkan. Gua salah baca. Kalau Prapit kan gitu Kak Cus. Iya. Untuk supaya di SP3 kan. Betul. Dia bilang katanya mereka menegaskan perkara yang terjadi di kawasan Double View Mansion Tererenan Mengwi Badung murni merupakan sengketa keperdataan bukan tindak pidana, kata dia gitu. Ya biasa lah ini ya kalau Prapit ya. Loh, bukan dong. Kalau perkara yang sedang dia tangani perdata, ini kan soal penggelapan dananya yang pidana. Iya, tapi biasanya kalau Prapit itu bilangnya gitu. Tanya ini perdata, biasanya kan kasus gini-gini nih. ini mereka ini gimana sih? Bukan itu ya, maksud gue di luar dari kasus yang tadi Banco sampein. Yang soal laporan di KPK yuk kita bahas. Sekarang gini, gue tadi udah ngomong tadi sore Bang Mr. Blind juga terkait misalkan ya, gue berbicara sama Bang Mr. Blind. Halo Bang Mr. Blind, halo Rapi, lagi di mana? Lagi di suatu tempat nih di warteg kita. Terus gue bilang sama Bang Mr. Blind, ini gue habis bayar hakim ini. Gimana ya? Kebanyakan duit gue kasih aja duit hakim, gitu kan? Iya. Nah, terus gimana kira-kira? Gue bisa dipidana nggak gue? Nggak bisa lah. Bisa jadi Bang Rabi cuma omong-omong doang bercanda nama. Nah, Sama begini loh, ketika misalkan ya, itu kan makanya kalau potongan itu kan nggak bisa dijadikan acuan. Konteksnya apa?
kalimat sebelum dan setelahnya kan ada tuh. Betul. Nah, rekaman utuhnya apa? Nanti ketika diklarifikasi, ketika ditanya, enggak Pak, saya cuman ala-ala aja waktu itu. Mau bilang apa? Gua ngomong nih terang-terangan sama lu ya. Misalkan gua ngomong nih, "Vi, lu lagi di mana?" "Lagi di sini, Bang." Lagi. Vi, lu tahu nggak? Gua udah amanin semuanya. Itu yang coklat-coklat, yang bintang-bintang udah gua beresin lah. Pokoknya lu atur lah ntar masalah hakim sama jaksa, ntar gua yang kondisiin. Aman lah pokoknya. Nah terus gue dipanggil nih, apa maksud Anda mengatakan itu? Enggak Pak, saya cuma bercanda aja sebenarnya. Saya ngarang-ngarang aja cerita, pengen kelihatan keren di depan Raffi. Mau bilang apa? Bisa nggak gue dipidana gara-gara itu? Teng dong, gitu ada belnya. Teng dong. Nggak ada jadinya apalagi cuma gue pengen kelihatan keren aja. Makanya Gue punya udah pengaruh. gue state juga lagi tuh videonya Bang Fahmi. Nanti kira-kira ini kata si Densu, nanti apa Bang bakal terjadi ketika rekaman itu diputar di pengadilan? Ya saya biarkan masyarakat yang menilai. Nah kan parah lagi, masa masyarakat disuruh menilai dan dia nggak ngurusin hukumnya emang. Nah berarti kan udah jelas tuh tujuannya cuma ingin menciptakan opini publik. Opini masyarakat. Nah ketika nanti Nikita Mirzani divonis bersalah, itu bahasa yang akan keluar adalah itu kriminalisasi. Dugaan konspirasi jahat dalam pembungkaman Nikita Mirzani yang sebagai pahlawan membongkar kasus mafia skincare. Konyol. Ya kan? Mereka sudah sedia payung sebelum hujan. Ya, yang saya bingungkan juga RP Men. PH-nya ini tidak ada pernah menangkis apapun isi dakwaan tersebut. Makanya kita juga bingung nanti isi pledonya itu gimana? Apakah menguraikan suatu produk? Nah, tadi gue sempat bikin hipotesa sama Mr. Z ya, gue nyampein hipotesa gue. Jadi menurut gue nih ya, analisa gue, hipotesa gue tuh, Fahmi Bahmid itu sampai saat ini masih berpegang teguh pada pendapatnya dia yang mengatakan bahwa 369 itu tentang pencemaran. Jadi ketika berita itu ketika itu dibuktikan benar ya, dibuktikan bahwa skincare itu memang bermasalah, berarti itu bukan pencemaran. Itu fakta yang dia sampaikan. Artinya 369 gugur menurut dia, ya kan? Lalu uang 4 miliar itu adalah upah yang diberikan atas kinerja Nikita Mirzani yang tidak mereview, bukan endorse ya, tapi upah, semacam gratifikasi. Itu analisa gua, hipotesanya seperti itu aja. Jadi dia masih berpegang teguh pada 369 itu tentang pencemaran. Jadi kalau dibuktikan bahwa skincare itu yang katanya bermasalah itu ternyata benar bermasalah, maka pencemaran itu gugur. Karena yang dia sampaikan itu adalah fakta. Gitu. Tapi ya itu cuma analisa ya. Tapi antitesanya, ya gue juga bisa bilang lagi bahwa itu mustahil. Kalau pembelaan seperti itu nggak akan berpengaruh apa-apa. Balik lagi seperti yang pernah gue sampaikan sebelumnya ya. Dakwaan yang dibikin jaksa itu sudah mendekati sempurna pemenuhan unsurnya. Iya, memang kan pada saat P19 itu kan dikirim tuh berkas. Jaksanya kan berhak menganalisa kan. Iya dong. Ya kan, artinya menganalisa itu dia tidak lari dari jalur perkaranya kan gitu. Nggak mungkin kan ini 368 harus dirubah ke 340, nggak mungkin seperti itu kan. Dia kan akan menganalisa. Oh ini pencemarannya pemerasannya dari mana kan gitu. Apakah ada kekerasan? Nggak ada. Oh berarti masuk ke 369. Ya kan. Terus alatnya yang digunakan apa? Media. Oh itu bisa masuk ke 27B ITE. Ya kan. Terus uang yang udah diberikan dipakai kemana? Ya kan. Oh untuk bayar rumah. Oh ada TPPU-nya. Kan analisanya seperti itu. Iya. Kalau gua lain lagi Bang. Kalau gua tapi nggak serius ya. Kalau gua pikir sih Bang Fahmi itu nggak mungkin dia bodoh lah ya. Nggak mungkin orang itu bodoh. Ya pasti dia cerdas. Nah ini asumsi ya.
Tapi analisis gue gini bang, sebenarnya mungkin tapi gue nggak serius nih. Bang Fahmi itu sebenarnya punya dendam pribadi bang sama Nikita Mirzani. Jadi sengaja dia bikin makin terpuruk bang kliennya bang. Iya, biar makin terjebak abis gitu kan bang. Kenapa gini bang nih? Direpotin mulu. Iya bang, tengok tak bang waktu Nikita merengek-rengek kayak anak kecil waktu terbaring-baring di lantai pengadilan tuh. Jaksa kan ngelus-ngelus bang. Tapi Bang Fahmi diam aja tuh nggak ngelayan, malah dia sibuk ngurus bajunya sama teman-teman yang lain. Coba bayangkan, bercanda ya gua. Iya, tapi kan emang gimana ya? Maksudnya kita nggak masuk akal juga gitu loh. Ada PH yang nggak, ya, aduh bingung deh. Ada PH yang nggak bisa ngatur waktunya segitunya gitu loh, berkali-kali loh, bukan cuma sekali loh, gitu kan? Kami kan, gini kan, Jo, saya, ya kan Rafi, kan sering beracara bagaimana klien kita itu supaya kita bisa Jangan tenangkan. bilang saya sering bang, saya katanya nggak ada kasus. Sekarang gitu kan, gitu. Jadi Kan buat mereka tuh kalau sidang kita tuh harus ditampilin di VT bang, baru kita ada kasus menurut mereka. Sindir siapa lo? Siapa? ya lu artis ya Pi ya. Ini foto apaan, Vi? Bu Indah. Ini jaksa Tunggu Indah. gue jelasin Pi. Coba lanjut bang. Jaksa lagi sosialisasi terkait masalah bahaya bullying. Benar nggak Pi? Iya ada judulnya bang. Jadi memang jaksa Indah ini ternyata dia sudah punya track record bahwa dia sebagai penegak hukum anti bullying. Makanya gua rasa dari Kajari ini memerintahkan Bu Indah ini memang ini nih apa namanya Tepat. betul ya. Jadi dia tuh punya ilmu di bidang ini. Iya, benar. Dia Jadi jelas ini bukan karena dendam, bukan karena apapun. Jaksa Indah ini yang digiring katanya seolah-olah dia tengil. Enggak, ini dia karena dia bete sama orang-orang ngebully itu bete. Betul. Nah tandanya dia tahu bagaimana cara menghadapi orang-orang yang suka bullying. Nah tuh. Akhirnya apa kan? Cuman disenyumin aja. Terdakwanya marah-marah. Dia tahu tuh caranya gimana. Iya. Paham banget. Tahu ya cara ngadepin orang yang bullying itu harus Betul. gini. Nggak bisa bang. Kita kan ngadepin orang bullying kan nggak bisa juga kita di bawahnya dia. Iya, betul. Dia pakai cara itu. Dan pada saat dia memaksa pakai rompi itu bener-bener loh. Gue lihat, berani banget nih orang, gue bilang melawan seorang wanita Amazon katanya. Yo, dia pasti berani karena dia dilindungi undang-undang, Bang. Iya, makanya. Tapi kan yang satu lagi kan merayu. Kalau dia kan nggak frontal gitu, kelihatan banget. Yang satu dilindungi undang-undang, yang satu dilindungi netizen. Iya. Dia kayaknya tipe mama-mama yang kalau udah ada anaknya gitu, kalau misalnya kalau kau nangis pulang rumah gara-gara kau dibully, nggak boleh masuk katanya gitu langsung. Lawan lagi. Nggak ada kau nangis-nangis pulang. Membuli untuk memaksa seseorang untuk menyerahkan sebagian atau seluruhnya barang milik orang tersebut. Kita lihat buzzer C4, silakan berbicara buzzer. Malam semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Semua Maaf yang ya. ada di sini. Maaf ya tadi bilang buzzer, kita bukan buzzer. Ya Bang ya, kita juga bukan tukang rumpi, Bu. Jadinya tadi saya dengar tuh ada yang ini kan kelihatannya situ tuh, yang di situ itu yang buzzernya tuh. Tadi kan nyalain sini kayak Niki gini. Saya bukan buzzer, jadi saya bilang di sini ngerumpi. Jadi saya salah masuk. Enggak, bukan rumpi kok Bu, tapi ya kita juga minta maaf kita Ibu buzzer tapi bukan ya Bu ya. Oke. Bu, saya aja bilang saya buzzer, tahu nggak kenapa saya bilang buzzer? Saya buzzer loh Bu, Mr. Blind hostnya buzzer. Encus 3A16 buzzer, Bang Camel buzzer, Bang Terang buzzer, Nil buzzer, Ian buzzer, Dedi buzzer. Tahu nggak buzzer artinya apa Bu?
Ya nggak tahu. Nah, kita ini Buzzer kan itu diskusi. buzz. Kita memberikan suatu pernyataan agar mereka yang mendengar kita tuh ikut apa yang kita bicarakan. Pasti kan gitu tujuan kita buat namanya kita menyampaikan forum ini kan. Itu namanya buzzer, Bu. Cuman yang membedakan buzzer yang tanda kutip jelek adalah buzzer yang dibayar untuk kepentingan seseorang itu. Betul. Kan saya kan nggak bilang ibu dibayar. Saya bilang silakan buzzer. Kan saya bilang gitu tadi kan, Bu. Iya, Nah, kita semua buzzer. Oke. Silakan Ibu mau bernarasi apa, mau Silakan Bu mengkritik C4. Ditanyakan, Bu. Ini kayaknya kami tadi kode rahasia. Itu namanya ngerumpi. C4 kayak kode. Ini benih kayaknya ibu orang badan intelijen negara nih kayaknya. Iya Bu, Ibu tuh kode C4 itu peledak loh Bu. Yang ada asal ngomong aja ya. Itu Oh, C4 bener. tuh ada artinya loh. Itu mau tahu C4. Mungkin situ mau ketawa ya terserah. Itu C4 tuh artinya saya punya anjing itu 4 orang namanya Cimol, Caca, Cimol, Cimi, Caca, Cici. Itu nama anjing. Ada camelnya, Bang. Jadi nama saya itu nama saya Mama Cimol. Lihat aja itu akun saya mamanya Cimol gitu. Saya camel, Bu. Iya. Cimol Enggak. bukan camel, Cimol. Soalnya kalau di Jadinya saya saya singkat jadi C4. kalau di militer Bu, C4 itu peledak bom. Kalau di ini ya, Bu. Kalau di Ini poin militer. lain juga ada tuh C4 tuh kalau kita mencet tuh Iya itu C4. bom tuh C4. Nah, lanjut aja Bu. Ibu siapa namanya tadi? Maaf Bu. Mama Cimol. Mama Cimol. Oke, Mama Cimo silakan bernarasi terkait masalah dalam kasus kita Mirjani ya, lebih khusus lagi soal pembulian. Nah, Ibu setuju nggak Bu? Bagaimana tanggapan Ibu tuh? Tanggapan saya itu soal pembulian Ibu Jaksa ya. Karena itu jaksanya tuh bener sih orangnya terlalu menyi-menyi. Dimanapun saya lihat-lihat orang orang sidang gitu. Nggak ada loh jaksa kayak Ibu itu. Dia kayak gimana ya kayak ngejek gitu. Jadi kita ngeliat aja gregetan. Saya bukan nyambela Oke, saya mau tanya dulu ke Ibu sebentar. Sebelum, maaf ya teman-teman. Ketika Ibu bilang Ibu baru melihat jaksa seperti ini, saya coba tanya ke Ibu. Ibu pernah nggak lihat seorang terdakwa kayak Nikita Mirjani kemarin? Iya sering saya lihat kalau tidak sesuai dengan Kasus apa Bu? Itu ada- Yang marah-marah ngebentak hakim, ngebentak jaksa, nunjuk-nunjuk jaksa pakai pulpen, terdakwa yang mana Bu? itu Niki. Saya lihat yang kemarin Niki kan. Niki yang begitu kemarin saya lihat itu karena duluan si jaksa itu. Masa dia selalu minggu kemarin waktu sidang juga heboh. Hebohnya apa? Dia pasal pakaikan baju. Terus yang kemarin Kamis ini juga ada yang turun tangan lagi apa sih video-video sudut pandangnya udah berbeda. kayak gitu. Itu yang bikin kayaknya nggak punya harga diri deh jaksa kayak gitu modelnya. Siapa yang nggak gregetan andainya saya juga jadi terdakwa, saya dibegitukan oleh jaksa itu, saya juga bisa marah kok gitu. Tapi saya bukannya berarti bela Niki, nggak, saya bela yang sebenarnya keadaannya. Sebenarnya saya nggak ada untungnya juga bela Niki, apalagi Niki itu artis, saya juga nggak kenal, saya nggak dapat bayaran apa, saya cuma tengah-tengah gitu melihat fakta gitu loh Mas. Itu aja ini saya nggak mau bela-bela, nggak dapat untung juga gitu. Beginilah. Saya juga nggak, jujur aja ya, saya nggak suka lihat jaksa itu kayak begitu. Untung itu di pengadilan jauh, andainya deket mungkin saya gergetan Kalau juga. dari Niki apa yang Ibu nggak suka selama persidangan? Kalau dari Niki, saya mau uji Ibu juga nih. Ya, kalau Niki orangnya memang saya akui orangnya emosian, iya. Tapi karena terpancing lah dulu gitu orangnya, karena memang Niki kan emosian orangnya. Ya, Oke, kalau- Batu Niki bilang tolol itu kemarin di luar persidangan, gimana menurut Ibu? Oh ya, Nggak masalah. itu dia bilang siapa yang ngajarin kamu, Resa, kamu kok jadi tolol yang gitu ya? Itu kan yang minggu kemarin. Bukan Itu yang itu minggu Bu. kemarin. Iya, betul. Gimana Bu, menurut Ibu?
Menurut saya sih ya gimana ya? Salah juga sih kalau Niki kayak begitu, salah juga. Itu dia ngomongnya kayak gitu, bilang tolol. Ya gitu deh, saya lihat yang kemarin tuh waktu sidang kemarin. Gitu. Di situ sih ada salahnya juga gitu. Dia agak sedikit ya boleh dibilang gimana ya, agak Nah, bahasanya tuh sekarang gitu kita ya. balikin ke jaksa tadi. Niki ini sedangkan Reza aja diam aja itu dikata-katain. Jadi ada kemungkinan besar jaksa ini juga nggak menye-menye, tapi dianya aja yang menggiring opini jaksa menye-menye. Kan bisa aja kalau melihat dari karakter si Niki ini, Bu. Enggak. Gimana menurut Ibu? Kalau menurut saya dengan mata saya lihat sendiri bukan dari Niki duluan. Memang jaksanya itu yang menye-menye duluan. Kayak ngejek-ngejek begitu loh. Dari minggu kemarin saya aja maaf ya saya gregetan. Bener saya Waktu di gregetan. kursinya ya? Waktu jaksa duduk di kursi atau gimana, Bu? Pas saat kapan? Waktu dari bukan minggu kemarin, waktu sidang seminggu yang lalu gitu loh. Nah, kan itu dia senyum-senyum kayak orang ngejek-ngejek kayak gitu-gitu itu loh. Itu ya saya. Oh, berarti Nah, oke, terus berarti yang kaya ya. ya yang Berarti nggak belum pasti dong. Itu masih menurut Niki aja berarti kan? Kan bukan kaya. Emangnya nggak menurut boleh orang senyum. bukan gitu, dia Nah, menurut memang Ibu juga dong. ngejek-ngejek, memang ngejek-ngejek, menye-menye, ngejek-ngejek, Saya Bu, senyum-senyum saya kayak juga Bu, orang. kalau saya di videoin saya juga pas lagi sidang itu duduk di depan saya juga menye-menye lihat Niki, cuman nggak diliatin gitu. Karena Kayak kelakuannya gini. Bu, karena kelakuannya itu dalam persidangan, ya itulah membuat jaksa ini sepertinya kok ini orang nggak ada tata keramanya gitu loh. Lebih-lebih lagi nggak ada tata keramanya itu Mr. jaksanya. Blind buang-buang energi ngeladenin si ibu ini ngapain? Udah. Kok buang-buang energi? Kamu juga kok di situ ngobrolnya dari tadi ngobrol, berarti kamu nih pasukan energi semua, cuma saya salah masuk. Enggak, saya baru naik kok. Bu, Kalau Bu, orang udah isi kepalanya membenci orang itu diapain juga tetap aja udah ditanam di kepala dia bahwa orang itu benar gitu. Oke, Yang si A Bu, salah gitu. Mau diapain juga menurut tetap Ibu, salah buat dia gitu. Tapi kita apa ya mestinya kan yang dibahas itu bukan teknis gitu loh. Pokok dakwaan itu. Tapi karena fansnya itu SDM-nya rendah, jadi ya gitu lah. Seru. Oke, lanjut Bang. Mantap loh. Iya kan? ini. Laur edukasi, ada yang teriak-teriak, ada yang buto ijo, ada yang Sama juga apa kan. nenek gayung. Jadi dia membentuk image bahwa idolanya sendiri yang jadi jelek gitu loh. Saya juga lebih tertawa lagi dengan itu apa, geng-geng sirkus itu kan gitu juga, anak buahnya semua suka teriak-teriak, ada miss kosongnya yang di buzzer-buzzernya yang dibayar itu sama aja. RJ itu kan dia masih cuci tangan karena apa ya, karena masih amplopnya tebal. Nanti kita lihat saja endingnya gimana. Kalau memang bilang amplop tebal, kan dia selama ini bilangnya kaya, semua orang kismin, semua orang gembel, ya lawan dong lebih tebal lagi, udah gitu aja. Kita lihat aja nanti. Kalau memang kaya, ngapain rumahnya sampai nyicil-nyicil gitu, Bu? Reza Gladys saja punya uang 4M cash loh. Oh, berarti bener kan? Ini kan grup-grupnya semua. Ini di sini pantesan tadi sebut saya bahasa, ternyata di sini basar-basarnya Oh, salah room ya, Bu ya. Bisa bilang kita buzzer. Dari mana Ibu bisa bilang kita buzzer? Kan tadi bilang Ibu juga buzzer. Ibu setuju kok sekarang Ibu berubah lagi. Baru tahu tuh. Berarti ini semua ada pasukan basar ini, basar goceng ini. Turun gua. Goceng rendah amat. Goceng orang kiri ngumpul di sini. Astagfirullahaladzim. Kita langsung tuh. Tadi katanya nggak bela sana sini. Apa siapa namanya Dokpeng aja 20M mintanya.
Masa kita goceng? Goceng tiau. Ya tiap-tiap orang kan boleh berpendapat ya, isi kepalanya kan Enggak, beda-beda. tapi kok Kita dia nggak bilang bisa katanya maksain. katanya bajar-bajar miskin kata dia. Kita gajar-bajar Siapa? miskin. Ih, dia bilang tadi terakhir. Yang barusan ya biarin Iya. aja lah mulut-mulut dia, suka-suka dia. Tadi dia bilang dia kan mamanya Cimol. Mm-mm. Cimol itu anjing. Mm-mm. Berarti dia anjing juga. Dia, enggak, dia induknya. Loh kan itu mamanya. Iya, Kan dia sendiri yang mamanya. bilang, bukan gua. Makanya gua nanya. Berarti induknya. Kenapa ya kebiasaan mereka gitu ya? Langsung nyerang gitu. Aduh, capek deh. Kita bahas ini aja bang. Bahas yang lagi viral nih bang. Bahwa pendukung-pendukung terdakwa di persidangan yang hore-hore itu, Saya salah masuk kata dia tadi. apakah malah akan memberatkan terdakwa bang? Kenapa bang? Bisa diulang? Kalau pendukungnya itu nggak bisa bang. Bukan, Yang memberatkan itu dia sendiri. Tapi Kalau pendukungnya mau teriak-teriak, pendukungnya mau bikin keributan, ya itu kan pengunjung sidang. Maksud saya gini bang, maksudnya gini, dengan teriakan-teriakan pendukungnya dia kan kemudian adrenalinnya naik tuh, merasa dibela gitu kan, sehingga dia berbuat yang ya tantrum gitu loh. Itu kan malah menjebak dia ke apa namanya, memancing emosinya dia. ya Iya, berarti kan pendukung-pendukungnya itu yang menyebabkan dia jadi berat hukumannya. Jadi terjebak, ya kan? Dan itu itu kan yang mulai meluncurkan narsa itu ada kan Bang Raffi. Nah, pada saat Bang Raffi ngomong begitu, ada pendukung garis kerasnya tuh masuk kan ke Komal, langsung bang dia dibully bang dia bang. Siapa? Langsung dibully, langsung dia buka Komal, langsung dia bilang begini, mulai sekarang aku akan pindah kata dia. Makanya kita masuk situ bang, saya masuk tuh bang sama ternyata bang Raffi. Iya ada bang sih, ada namanya akunnya TikToknya Silet CS tuh, 1000 buka Komal kan. Iya, dia bukannya tiap hari buka Komal ya? Iya dukun Nikita Bang. Mirzani. Cuman masalahnya gini mbak, dia tuh objektif, dia tetap menyalahkan untuk ternak-ternakan Nikita Mirzani ini yang teriak-teriak di pengadilan itu salah, ya kan? Ya. Bagus tuh, ya kan? Kita apresiasi dong ada pendukung Nikita Mirzani. Sama teman, iya benar. Nah ini diserang dia justru katanya dia pendukung Raja Gladys kan, makanya dia kesel kan. Makanya aku Gua bikin masuk juga bang. VT sekalian nih. Ada. Aku masuk, akhirnya dia ngobrol gitu. Adalah Papa Alex masuk, Raffi juga masuk, Kang Deddy juga masuk. Iya, mana bisa. Jadi kalau di lingkungan kayak gitu ya, itu nggak boleh beda suara, harus satu aja gitu, harus ikut. Pokoknya arahan satu aja satu gitu, nggak Orang boleh dibilang, bunyikan lain. ntar nih tugas, ini bukan tugas gua, apa ya bilang, ini tugas gua nih. Gua akan ngomong ya setelah Nikita Mirzani nanti divonis, gua akan serang ternak-ternaknya itu dengan cara dengan opini gua ya. Opini gua itu adalah bahwa mereka adalah sumbangsih terbesar Nikita Mirzani masuk. Nah tuh. Benar. Orang-orang yang tidak punya kepentingan, orang-orang yang tidak punya dibilang kenal apa ya gue bilang, dia kayak nggak punya ini loh mbak, nggak punya hati nurani gitu terhadap idolanya. Hati nurani kan gini maksud gue. Tuh, Air Striker aja ketawa tuh, lihat tuh. Ini idola gue, Jangan sama ini idola, Julian.
idola yang sedang gue idolakan ini sedang kena kasus hukum. Gue harusnya mensupport, mendoakan. Nah, tapi dengan tingkah laku mereka ini teriak-teriak kayak orang hutan di pengadilan, itu kan bukan membantu Nikita. Ya. Bener nggak? Iya. Betul. Udah dikasih tahu gitu kan. Salahnya siapa? Mau tahu nggak? Kuasa hukumnya yang salah. Iya. Iya, semua udah bilang gitu. Bang Fahmi yang salah. Kan gua udah bilang Bang Fahmi itu punya dendam pribadi sama NM Bang, makanya NM jadi terjebak itu. Jadi kita nih siapa nih jadi Bang nanti? Fahmi itu harus bisa menghandle semua, dari pendukungnya, fansnya, ya. Katanya Muza pas waktu di pengadilan malah ikutan nyemangatin pendukung pas mereka lagi pada teriak-teriak gitu, katanya Muza, kan dia ada. Kanjus, waktu preskom aja dibilang apa? Itu akan diminta diputar, dan kalau tidak boleh sama hakim diputar, Nikita Mirzani akan mutar pakai HP-nya sendiri. Iya. Kan lucu ya. Maksud saya jadi aneh gitu loh seorang. Emang ya omongan NM sama Bang Fahmi itu kok saling bertolak belakang ya? Di podcastnya Bang Fahmi bilang itu endorse. Terus Niki bilang saya dikasih saya terima katanya gitu. Gak bilang Niki gak bilang endorse, Fahmi Ini bilang aja. endorse. Temanya ini nih, pendukung Nikita Mirzani pas jeda istirahat pada nggak jajan di kafe. Nggak harus kita ada fotonya Bang Fahmi terus tulisannya ada apa dengan Fahmi gitu. Betul. Ada apa denganmu gitu Mbak Janfaya? Ada apa pendukung Nikita Mirzani ke coffee shop nggak jajan, ayo ada apa? Mau tahu jawaban? Ada bagian konsumsinya ya. Sudah ada yang nyerang Doktif belum? Pendukungnya NM. Mana? Nggak ada. Sosok ngeberantas mafia skincare. Curut. Skincare itu 4 biji lagi produknya 4. Buset. Mr. Blind, tadi saya sama Kak Encus itu di ibu-ibu juga. Pertanyaan kita cuma begini, mana produk Reja Gladys yang membahayakan? Gak ada yang bisa jawab. Ya memang. Tadi ada yang muter-muter. Ya kan, Jus, ya? Iya. Yang krim apa itu? Mana Bu? Warna apa? Namanya apa? Langsung diem dia. Tapi emang ya Mak, kita bukannya mau gimana ya? Emang yang SDM-nya begitu sih Bang. Enggak, maksudnya kan kita kan meluruskan. Kayak tadi juga bener loh. Saya pas naik ke silat, itu silat bener-beneran loh. Iya, harusnya kalian pendukungnya garis keras dikit harus tahu tugas jaksa itu apa, gitu kan? Iya. Itu dia loh ngomong tuh si silat itu. Mereka nih pendukung Nikita Mirzani, dia tuh menganggap bahwa tugas jaksa itu adalah membela korban. Itu udah salah tuh. Itu udah salah tuh. Bang Raffi, itu yang gue tanya gini kan, ada si Ayus tuh. Dia kan kalau ngejawabkan diplomatis terus. Gue bilang sekarang gue tanya. Apa? Iya, makanya si Ayus ada tadi kan, aku bilang sekarang gue tanya sama lo, apakah tugas jaksa itu membela terdakwa? Saya bilang gitu kan. Iya, kata dia. Gini Bang, kalau tugas jaksa membela korban, nggak ada tuh istilah jaksa itu P18. Berkas dibalikin, atau bahkan dia bisa ngeluarin penghentian penyidikan, bisa dia. Jadi semua dibela-belanya terus korban kayak gitu. Tugas jaksa yaitu tetap menegakkan hukum ya, pendukung Nikita Mirzani yang baik, yang budiman, yang soleha, yang soleh. Hakim aja ya, hakim aja nggak boleh netral. Hakim itu harus berpihak pada kebenaran dan keadilan. Samanya dengan jaksa.
Tapi kalau di pengadilan bang, jaksa itu kan mencari-cari kesalahan terdakwa, Ya, pasti bang, pasti lah. memihak pelapor kan. Dia bukan memihak, dia mewakili. Bukan Dia bang. Bukan mewakili. mencari-cari, bukan bang, bukan. Bukan Dia kalau mencari-cari. mencari-cari, Bukan mencari-cari bukan. bukan. Dia harus berdasar alat bukti. Mencari bukti. Kalau nggak ada dia nggak mau juga bang. Mana di SP3. Bang Dedi, kenapa jaksanya kok nggak netral pada saat persidangan itu? Mewakili betul, karena dia ditunjuk negara kan. Ya, karena dia sudah punya bukti bang. Dia sudah memegang alat bukti, makanya diajukan ke persidangan oleh jaksa. Kan jaksa yang mengajukan, yang mendaftarkan. Ya Dia harusnya udah kan punya jaksa, tuh, Bang. harusnya kan jaksa netral bang kalau di persidangan Nggak bisa, bang. Bang. Yang bisa netral itu cuma kendaraan bermotor bang. Jaksa nggak Nol punya ya, transmisi. giginya nol ya. Tapi kan itu selalu bang narasi yang mereka Kalau sebut itu. kuasa hukum pelapor itu kan diwakili jaksa. Iya. Iya kan, jadi pengacara dia sudah tidak lagi, paling hanya memantau aja. Pengacaranya pelapor di kepolisian biasanya bang ya, bantunya ya. Ya nggak sih? Iya, cuman pendampingan aja sifatnya. Pendampingan. Mendampingi waktu melapor. Ya. Setelah laporan diterima, naik sidik dan segala macam, ya sudah. Tuh Warzone tuh tugas jaksa untuk memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan. Betul. Mewakili hak-haknya. Betul, berdasarkan juga dengan hukum. Nggak mungkin dia akan melenceng dengan hukum. Tapi kan bang, pengacara, makanya pengacara itu Keadilan, artinya dia menekan terdakwa dong, mencari-cari kesalahan terdakwa. no bang. Bukan mencari-cari kesalahan terdakwa bang. Dia itu menghadirkan ya pemenuhan unsur dalam dakwaannya. Samanya bang kayak pengacara gini aja bang Mustaq. Kalau pengacara juga sama, dia tuh sama tuh hakim, jaksa, pengacara itu sama. Dia sama-sama penegak hukum. Makanya kalau ada seorang pengacara yang secara nyata, terang benderang, kliennya melakukan suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti dan barang bukti dan melakukan pembelaan dan pembenaran, bukan pembelaan ya, pembenaran. Itu juga oknum namanya, Bang Mustaq. Nggak boleh. Kalau mencari-cari itu kan konotasinya kan jelek ya, kesannya ke kriminalisasi. Nah, jadi bahasanya kita luruskan, mencari kesalahan sesuai dengan alat bukti yang ditemukan. Nah itu. Oh iya. Kalau memang ada alat buktinya ya dia akan perjuangkan untuk di pengadilan. Contohnya gini loh ya. Gue sekarang banyak suka ya di Komal di TikTok ini ya Via. Betul. Banyak banget pengacara yang kayak bikin pembenaran gitu sih. Ya, tapi kayak Niki itu kan udah pengalaman, kok dia malah teriak bilang jaksa disuruh netral, gimana sih? Nah itu kan balik lagi. Ya orang gini bang ya, kalau mau melihat orang itu bang, mengukur orang itu lihat dari apa yang dia ucapkan bang. Siapa kemarin ya yang bilang bebaskan Nikita Mirzani. Nikita bukan terminal. Nikita bukan terminal. Tapi halte. Siapa tadi kemarin yang pernah bilang ya? Terdakwa itu bahkan boleh bohong di pengadilan. Boleh. Terdakwa kan membela diri kan gitu. Boleh, punya hak ingkar dia kan. Punya hak ingkar. Punya hak ingkar kan? Iya. Bang Togar tersangka ya bang ya? Iya. Yoi. Ternyata. Jadi kayaknya sukses via apa gitu tuh di sini. Tadi gue udah kirim linknya ke grup. Lagi sepi job dia. Kan dapat job Nikita Mirzani. Enggak, itu perkara 2022. Berarti 1,8-nya udah habis. Itu aja nggak dibayar dia terima kok asal masuk TV. Siapa sih itu yang dari Singapura itu? Sultan Bojong di podcastnya Dr. Richard Lee ya. Sekarang VT-VT-nya udah mulai ini Mbak. Makanya coba aku kan bilang di VT-nya tuh. Dia bilang katanya, kenapa kok seorang saksi ngambil PH katanya. Ngambil pengacara katanya. Itu ada VT-nya tuh. Dia yang bikin sekarang.
tadi tuh Raffi, tadi waktu Oke. pas ada Jering, lu udah ada banyak, udah lama kan datang kan? Yang pas gua nanya kasus dia sama Adam Denny itu. Belum bang, baru naik, baru masuk ke tadi itu. Adam Denny gimana kabarnya tuh? Udah Gue bebas tanya ya? tuh langsung sama Jering. Gue bilang, Beli, waktu itu satu-satunya rekaman yang ada itu cuman rekaman suaranya Beli Jering sama Adam Denny kan? Iya. Terus itu bukti utamanya kan? Iya. Pengacaranya Jering itu mengajukan gugatan juga terhadap itu, nggak diterima, Pi. Jadi menurut penyidik Bikin laporan ini ya, bikin laporan terkait ini apa penyadapan itu. iya. Hmm. Gue nanya langsung tuh tadi di sini mumpung ada dia, gue ingatkan. Oh iya bener. Gue tanyain tuh langsung. Ada Mr. Z masih, ada Bang Dul juga tuh, ada Kancus. Tapi seperti biasanya yang namanya Fahmi selalu optimis kan bang. Tuh, optimis itu boleh bang. Takabur jangan. Pokoknya kita ada apa dengan Fahmi deh. Ada apa? Adam Denny udah bebas ya, Mr. Blind? Nggak tahu gua. Yang terakhir kan sama Ahmad Saroni dia. Bang Rapi tadi kenapa rumput Ya. Bang Rapi? Memang dia yang masuk. Nggak tahu hostnya. Karena ada pusing dengerin si bapak tua itu. Pak Alex itu pengacara bang. Siapa? Lawyer juga itu. Siapa? Yang Pak Alex. Yang Pak Alex itu. Bukan. Aduh. Ini bang, ibaratnya gini bang. Apa? Kayak ini apa? Peyek. Dibilang gorengan bukan. Dibilang kerupuk bukan. Apa sih? Ada aja bahasa. Hidup DJ Indah lagi kan, waduh. Jaksa Hidup Bu Indah. Indah. Menyala Bu Indah. Terus tadi tadi kan ke kamar mandi ya. Si ibu yang C4 tadi ngomong. Dia bilang soalnya jaksa itu menyek-menyek. Gue mau jawabin tapi gue kebelet pipis. Gue mau bilang gini doang. Terus kalau dia menyek-menyek lu pantas bully dia. Mau orang itu badannya tinggal kepalanya doang tetap lu nggak boleh bully. Nggak ngerti, orang sana mah nggak ngerti. Bang kan tahu sendiri lah, ya dia gimana itu udah tahu kan lah. Membelanya kan apa ya? Makanya yang kayak gitu membela bang ya, doang. dikatain SDM rendah nggak mau bang. Bang Sama contoh lagi satu nih ya, ini mumpung lagi rame nih. Gue mau ngasih tahu teman kita yang namanya Es Cincau itu. Waduh. Dia bilang, Ayo, Kancus. narasinya, dia mengatakan bahwa ini kita di sini tuh tertekan secara psikologis, ya kan? Padahal dia orang hukum, dia mengerti hukum dan dia pernah sekolah hukum. Peradilan itu punya tata tertib. Nggak ada alasan orang yang membenarkan, oh dia lagi tertekan, dia lagi depresi terus diperbolehkan gitu mencak-mencak. Nggak ada. Jangan cari pembenaran. Kalau udah salah tetap salah, bilang aja salah, udah. Segala hakim dibilang tidur di map, dipakai framing lagi, gue bilang es cendol. Nih gue kasih tahu ya, lu tahu dari mana itu hakim tidur? Kalau hakim merem lagi ngedengerin gimana? Maksud gue tuh gini loh. Maksud gue tuh jangan bermain retorika ya untuk mengaburkan logika. Jangan bermain narasi untuk apa namanya menggiring opini. Minum es, siapa tuh minum es? Saya. Maksud gue tuh sampein aja yang bener gitu loh. Dedi sama Raffi udah diteleponnya, nanti tinggal gue suruh dia nelfon Mr. Blind deh. Bang Rafi. Tapi setelah telepon itu makin jadi mbak. Ya, Loh, kemarin gua aku tuh- udah peringatkan juga. Gue mengkritisi. Aku udah peringatkan. Bukan gue benci, gue mengkritisi. Bukan Nah, gua narasi benci itu gitu, narasi, boleh. Karena gini, Reza Gladys itu kan, aku udah bilang juga, apapun itu udah kita anggap sebagai teman kita juga. Jadi tolonglah, ya kan, kalau misalnya bernarasi, pasti kita akan counter gitu. Jadi ya sorry lah, ya kan.
Makanya gua kemarin juga nantang juga kalau bisa kita ketemu di Komal karena kan ini di sosial media. Jangan diselesaikan lewat jalur hijau. Itu kan namanya pengecut sebenarnya. Cuma ya aku berusaha memahami dia punya apa namanya ya strategi ya. Strategi dia seperti apa. Tapi ya itu tetap aja kita garis bawahi. Kalau nanti sudah terlanjur offside, mohon maaf juga kan gitu. Itu aja sih. Lu pernah ngeliat orang lagi mikir merem? Makanya tadi Sering gua gitu juga. Gitu. Kalau mikir gua Bancus kemarin itu, bahkan Bancus saksinya juga itu Bang Ded. Jadi gue selalu bahkan di balik layar teleponan itu pun gue tetap harus membantah narasi dia gitu kan, bahwa lu cari tahu lah, lu cari tahu ini gitu. Maksud gue terlepas apapun kita pertemanan udah pasti lah, nggak mungkin gue nganggap es cendol itu tetap nggak temen. Cuman makanya tapi gue juga nggak mau ke distract soal masalah. Kalau teman kita tetap menyalahkan yang benar kan nggak juga kan? Iya. Es cendol itu dia lagi menari-nari di atas pujian-pujian. Maklumin aja lah. Nggak apa-apa, gue gini loh. Maksud gue gini, terang. Maksud gue tuh, maksud gue nggak apa-apa. Lu punya keinginan apa gitu boleh, lu capai tujuannya. Cuman ketika sesuatu yang memang lu tahu itu salah, ya kan? Kan lu orang hukum nih, ya kan? Dia orang hukum, dia sekolah hukum, dan dia tahu, dan dia selalu mengutip narasi hukum. Tapi ketika di poin itu yang mengatakan bahwa orang yang depresi itu atau tertekan secara psikologis itu dia bilang nggak ada masalah di situ. Sementara hukum ya, ruangan sidang, proses persidangan itu proses hukum. Semua yang terjadi di dalam situ ada dasar hukumnya, termasuk tata tertibnya. Jadi nggak ada satu alasan pun yang dibenarkan, ya. Apalagi yang hanya bersifat subjektif. Terus kita memaklumi. Berarti semua orang boleh dong teriak-teriak. Makanya di dalam putusan hakim aja ya, pertimbangannya yang meringankan atau memberatkan pasti sikap perilaku terdakwa selama persidangan. Dia berlaku kan hukum. baik. Bang Blade izin, Bang Raffi. Tadi kan di room sebelah itu kan rame tuh, banyak pendukungnya terdakwa di bawah itu tadi. Nah, sebenarnya kesempatan tuh Bang Raffi tadi kan membahas 368 ke 369. Nah, di luar itu kan banyak tuh ternak-ternaknya si terdakwa itu tidak paham. Nah, harusnya itu tadi tuh dicercet tuh sama Pak Alexnya, apakah bisa 368 ke 69 itu dasar hukumnya seperti apa, dan apakah itu harus dikasih paham sama pengikutnya terdakwa, karena mereka nggak tahu. Bagaimanapun Bang Raffi menjelaskan ya pasti mereka nggak tahu, karena Sudah Pak Alex dikasih itu tahu kan, Bang, iya, sudah dikasih tahu. Udah sering Bang, udah sering. Sudah bolak-balik dikasih tahu, ya. Bahkan bukan pendapat kita, bukan menurut saya, bukan menurut Raffi, bukan menurut Terang, bukan menurut Dedi, bukan. Pendapat ahli. Salah satu ya, dalam kita memahami hukum itu kan kita harus mendapatkan teori hukum, ya kan? Kemudian ada pendapat ahli, pakar hukum yang berpendapat sesuai dengan keilmuannya kan, dan itu dibukukan. Iya. Artinya apa? Bang Ardi itu ini loh, Bang. Sorry maksud gue gini, terkait masalah perubahan pasal. Sebenarnya tadi ya, bahkan bener apa Bang Mr. Brand bilang tuh, pakai teori, pakai ini, dan termasuk ada dasar hukum yang gue sebutin di situ 144 KUHP masih ngeyel. Terus mau dijelaskan ke cara apa lagi? makanya tadi aku di bawah Bang, aku bukan orang hukum tapi ngerti gitu kan. Ya, karena Anda bukan SDM rendah. Ketika misalkan gini aja nih ya, ini kita udah buntu sama sekali nih, perdebatan meruncing dan lain sebagainya. Ketika dihadirkan pendapat pakar hukum ditolak. Yang buat gua aneh ketika jurisprudensi dihadirkan itu masih ditolak juga. Itu bagaimana ceritanya?
Pokoknya buat mereka itu Niki nggak salah, itu yang udah ditanam di kepalanya. Ya udah, suruh makan tai aja bang. Iya, emang begitu. Karena makan nasi nggak pinter-pinter, percuma. Di kepala mereka cuma idola. Ntar dikit lagi yang disalahin tukang nasi goreng dah. Nasi Nasi jelek udah matang digoreng. iya. Polisi disalahin kenapa berlapis-lapis. Tukang nasi goreng itu kesalahannya dua, Vi. Apa tuh? Yang pertama, seperti lu bilang tadi, nasi udah matang masih digoreng. Yang kedua, kita belum nyobain ditanyain pedas apa enggak. Konyol itu mah ya. Kalau kita belum nyobain, lah mana gue tahu anjir ya. Jadi kalau mau memahami kenapa pendukung Nikita Mirzani kayak gitu, sebenarnya tinggal ngelihat cult, apa namanya, bahasa Indonesianya apa sih, sekte itu kan, ya itu memang pendukungnya itu kayak gitu, apapun yang pemimpinnya lakukan ya mereka iya aja, disuruh ngapain juga iya aja, sekte. Mereka tuh malas membaca mereka. Bukan. Kanjus tuh nggak tahu Kanjus kalau yang namanya Nikita Mirzani itu sering bantu orang. Banyak loh Kanjus. Kanjus itu sudah riset ya. Dia sudah menemukan salah satu cirinya itu menolak intelektualitas. Iya memang. Lo ada tahu beneran serius ada nih, aduh di Amerika tuh banyak banget nih kayak gitu. David Waco di Texas. Itu pas gua baru nyampe tuh. Itu beneran itu pendukungnya mau dibakar kan, akhirnya kan dibakar kan rumahnya mereka. Itu rumah tempatnya mereka itu, tempat komuninya mereka dibakar. Mereka nggak mau keluar. Mereka biar kebakar. Kuku Klan. No. David Kores namanya. Itu di Waco, Texas. Itu pas gue baru nyampe. Itu kita ngeliat tuh proses pembakarannya di TV live news. Itu orang-orang pengikutnya nggak mau keluar, cuy. Nggak mau keluar. Seperti pengikutnya Nusai Baba. Nah kayak gitu. Jadi aku ngelihatnya pendukungnya NM ini ya kayak gitu, whatever. Cuman mungkin nggak se-ekstrim itu ya. Cuman ya arah-arahnya ke sana. Jadi kalau NM keluar mau bikin sekte bisa. Bisa. Siapa bilang nggak ekstrim? Udah ekstrim ini, udah parah ini. Dan sampai hari ini ya pengikutnya itu masih aja kata-kata kata-kata penipu dan produk ilegal itu masih ada sampai sekarang. Maksud aku buktikan, lapor, kami pun juga dukung kalau misalkan memang itu produk ilegal. Apa coba? Dari awal bang. Padahal kalau dia lagi live udah berapa kali sidang loh, mereka belum paham-paham juga. Kayak jaksa menye-menye gitu ya. Itu kan masa semua orang seragam sih? Bisa ngelihat jaksa senyum terus ngomongnya bahasanya sama menye-menye. Kan bisa dong bahasanya. Jaksanya kayaknya males. Kan Ini aja deh masalah jaksa merekam. Apakah boleh jaksa itu merekam? Boleh. Boleh pada saat selesai. Kan itu kondisi selesai. Tapi Bang Terang, coba lihat di videonya dia Lipa, dia bilang apa? Yang namanya jaksa, yang namanya pengacara itu boleh Bang dalam persidangan pun itu merekam karena itu adalah daripada dia nulis gitu loh Bang. Iya, dan bisa ya. Nih, iya. Gua kan habis lihat VT-nya Hotman Paris. Dia menjelaskan harusnya kata dia nih kan, harusnya fansnya atau pendukung NM ini fokus pada dakwaannya aja, pada ininya. Gue baca komennya ya kan. Bang Gue nggak baca komennya lagi. Nggak tahu permasalahan. Udah gue kirim juga ke grup kalau nggak salah tuh. Iya, kan apa namanya mereka selalu bikin narasi bahwa oh itu yang namanya Hotman itu akan membantu Nikita. Sejak kapan gue bilang? Kan Hotman bilang supaya nggak kaget nanti, fokus aja katanya. Iya. Itu kan bahasa yang selalu kita pakai di setiap komal, ya kan? Kalau kita kayak gua misalkan Terang, Dedi, si Raffi ngomong mungkin nggak didengerin karena kita bukan siapa-siapa, ya kan? Wajar lah. Tapi kalau Hotman Paris masih mereka tolak juga, terus mereka mau percaya sama siapa? Lah sama kayak waktu Agus juga kan Hotman Paris juga udah bilang gitu kan. Iya. Ada tuh juga bang yang diundang di podcastnya itu dokter siapa tuh lagi namanya?
Richard yang Lee. dikatain Suneo, bukan? Richard Lee. Dr. Richard, iya. Itu kan juga realistis juga itu. Sultan Bojong. Kalau nggak salah ya. Iya, itu Sultan Bojong. Jainuddin. Dia pengacara itu. Alhamdulillah itu udah mulai udah tobat juga. Sebelumnya kan nggak tobat ya. Iya. Tapi dia bilang gini, sebelumnya saya bukannya ngebela Diki Jaminzani. Ya sama kayak ibu yang C4 tadi naik. Sebenarnya saya nggak bela siapa-siapa. Iya, itu narasinya sama loh semuanya sekarang. Rata-rata kita bukan bela itu. Jadi kayaknya udah ada arahan juga buat bernarasi kayak gitu, Bang Yer. Iya. Kalau kita Ujung-ujungnya sudah ngebela langsung juga. ngomong ya, Kanjus, kalau kita langsung bilang ya, kami pendukungnya RG, kan gitu kan, Kanjus Iya. tadi. Makanya Kalau gue kebenaran. tambahin bang, bang dukung siapa? Gue dukung kebenaran. Nah, kebenaran yang gue yakinin adalah Reza Gladys, langsung gue gituin. Panas itu Bang kalau gitu. Oke, kalau sekarang mah dimanapun Komal pendukung RG, kenapa? Iya, karena dia dibully. Udah. Kita nggak suka Pertama, bully. kan gue udah bilang tuh ya, pertama tuh kita tuh cuek sama kasus ini pertama. Kita berempat nih masih Betul. melanglang buana di room bahas KDM lah KDM. di awal-awal tuh. Karena kita pikir ini paling urusan skincare sama-sama orang kaya lah, biarin aja berantem sono. Tapi lama-lama kok narasinya jadi aneh. Raffi duluan mulai ke sono. Habis itu Terang, habis itu Dedi, gua terakhir. Emang berempat kalian sudah sering ini ya, sering Udah sering Komal bang. Kalau satu kota nih bisa ngontrak bareng kita, Bang. Enggak lah, kan Raffi udah punya istri. Nggak apa-apa, Maksudnya- angkut juga sekalian sama Dedi juga istrinya bawa. Buset deh. Dengan adanya kasus ini Bang, kalian makin banyak nambah pendukung nih, nambah Mana ada. fans. Aku enggak. Mas, Fans satu- waras lah, fans Satu waras. kali Komal itu ya, gua nih Dia jujur ya, malah- satu kali Komal tuh nambah paling cuma 6. Gue malah masang VP-nya Parismon Sianipar langsung nambah 2.000 satu hari. Gila. Tapi coba Bang, pura-pura jadi pendukung sebelah, pasti yakin deh. Nggak Satu bisa, hari Bang. itu pasti Gue udah pernah naik. nyoba. Ya. Gue udah pernah nyoba. Gue tuh mau membela yang selain teman kita bela lah pokoknya. Gue mau mencari narasi juga bingung sendiri, Bang. MA mau naik lagi MA. Aduh, gue capek banget deh kalau MA deh. Apa Rani Zoya kali mau masuk Rani Zoya? Ini gue, hah? Muja tidur, Muja. Muja Diem aja deh tidur. tadi. Muja tidur kayak Muja udah tidur. Ya anak kecil tapi ini dia sangat mengikuti dia. Mbak Jus tadi pagi ikut live juga nggak di roomnya itu yang ada keranjang kuningnya? Enggak, Aku tuh sempat ikut. Nah, aku tuh tadi pagi tuh, aku tuh ikut narasi mereka kan, narasi mereka. Terus banyak yang bilang, kenapa mau bayar? Kenapa mau bayar? Terus aku balikin. Terus tujuannya minta 5M buat apa? Gak bisa jawab. Iya. Sampai sekarang mereka itu nggak pemerasan ya gitu, Bu. Ya udah, berarti 4M buat apaan? Nah, terus pertama tujuannya minta 5M buat apa? Terus kalau misalkan memang ada bermasalah, kenapa nggak dilapor di Bepom? Kenapa nggak dilapor di kantor polisi? Saya pun dukung kalau misalkan dilapor di Bepom kalau terbukti. Nah sampai sekarang kan belum ada, nggak terbukti kan. Kembali lagi, kalau nggak bermasalah, kenapa mau bayar? Aku tanya balik lagi, kenapa minta 5M? Untuk apa 5M-nya? Kalau Raffi jawabannya sederhana tuh, mana duluan ayam sama telur katanya. Iya. Udah nih kata Raffi, ya udah ini gue mau tanya ya, menurut lu mana duluan ayam apa telur katanya. Ngapain lu nanya gitu, nggak apple to apple, Bang. Lebih pantas ditanya itu mereka. Itu nggak apple to apple namanya. Soalnya Itu nggak ada mereka substansinya katanya. cuman di bagian itu. Udah gitu mereka mulainya narasinya di Dokter Reza itu 9 kali nelfonin Dokter Oki gitu kan. Terus tapi kayak lupa sebelum dia nelfon tuh ada kejadian apa tuh kayak di ini gitu, kayak dihapus gitu. Jadi narasinya sama.
Kan dokter Reza yang nyariin dokter Oki sendiri kali. Wow. Kita tuh udah sering jelasin ya, siapapun yang menelpon duluan ya Iya. nggak ngaruh, Iya. pemerasan tetap pemerasan, Intinya ya. mau nawar berapapun pemerasan tetap pemerasan. Jurisprudensinya ada dari 25 Tapi ada tuh juta bang ditawar statementnya 2 ini, juta. statementnya pengacara kondang itu yang pegang anjing. Aku tadi lihat. Siapa tuh lain Bang? Pengacaranya SK. siapa tuh? Yang bawa Senpi. SK. Oh iya iya. Kan kali jodoh. Itu tuh juga yang di ini katanya apa Oh, korban yang menghubungi duluan gini-gini kan. aku malah nggak tahu. Emang Niki dalam sidang main HP, Bang? Iya. Kok dikasih boleh? Dia mah apa juga Nah itu mau tadi dia si aja. Cincau bilang jaksa main HP katanya. Tapi terdakwa main HP dia nggak komentar apa-apa. Ya, kalau gue lihat hakimnya kurang tegas, udah ketuaan masih diganti yang lebih gereng. Kasih extra jos bang biar keren. Tapi kalau katanya Bang Dul sih itu hakim-hakim keramat apa katanya ya? Betul. Bo, itu hakim top itu di PN Jakarta Selatan tuh hakim top dia. Iya. Bersih ya bang ya, dianggap bersih ya bang ya. Iya, dianggap clear, kagak pernah ada pelanggaran apapun. Oke, ya bagus berarti hakimnya kan? Bagus. Makanya kemarin kan bener ya, hakim itu cepat memerintahkan terdakwa untuk segera ke rumah sakit kan, berarti kan atas permohonan terdakwa kan, karena kesehatan Iya. itu nomor satu, lebih penting dari segala-galanya. Bagus berarti hakimnya kan? Lah kan justru malah terdakwanya yang justru mau nunda besok, aneh banget. Cuman kan ngasihnya cuma berapa jam, Pi. Iya, dia kan pengennya kan kayak kemarin dulu Pi, waktu dari Serang itu dirawat. Kan gue bilang dia lagi enges tuh kayaknya. Jadi mau di rumah sakit lain beberapa hari gitu, jadi nggak dikawal. Ya pasti dikawal lah, masa nggak dikawal sih? Dia pinginnya di RSPI. Tapi bener ya bang, sorry bang, sorry to say bang. Ternyata yang namanya si FS itu bener-bener membela dia itu bener-bener total ya. Ya bener nggak? Dan semua pendukungnya NM itu bener-bener blackmailing si itu KFS. Iya. Pokoknya dijelekin banget namanya. Tapi ini banget ya, kelihatan banget ya apa senario itu ya. Pas hakim nunda sidang karena untuk si terdakwa ke rumah sakit, langsung terdakwanya lihat langsung PH-nya, kok jadi begini nih dalam hatinya kan. Aduh, Dia pikir nggak sesuai dengan bang, briefing. iya dia pikir yang namanya hakimnya kagak pinter. Ternyata dia punya maju selangkah dari si PH. Berarti kalau dia bilang kok jadi begini, berarti mungkin, ya ini mungkin ya, PH-nya menjanjikan sesuatu. Kan dia masih selalu menjanjikan bang. Nanti ini kayaknya kalau kita ajuin nih bisa 2 hari 3 hari lah. Iya. Ada waktu nih begini-begini. Nah, begitu nggak sesuai kan, lo kok jadi begini? Aku sama Mr. G ya nontonnya ya. Yang mulia. Aduh, Saya masih ya kuat Allah. yang mulia. Saya pengen sidang. Tidak yang sesuai mulia. briefing. Iya. Aku nontonnya di tempat Mr. G itu, Kancus. Padahal itu yang namanya dapat- Mr. G. Aduh. Padahal dapat surat sakit dari apa namanya, dari si dokter umum yang di lapas. Itu kan berarti sebelum sidang kan udah dapat rekom kan untuk segera dibawa ke rumah sakit kan. Iya, iya. Kok jadi dia nentuin jadwalnya buat besok? Aneh banget. Makanya kata hakim, anjir hakimnya juga ini lebat bijak banget lagi. Ya, terdakwa terkait permohonan terdakwa sebelumnya hakim ingatkan kembali ya bahwa saya sudah mengingatkan kepada terdakwa untuk jaga kesehatan. Kok maksudnya itu dia nggak peduli amat, maksud gua lu jangan bikin nunda-nunda sidang, harus jaga kesehatan biar lu datang terus sidang tuh, gitu tujuannya, agar lu biar nggak sakit.
Benar. Dikiranya Terus bang hakimnya kan bilang itu anaknya kalau bisa jangan dibawa jangan dibawa masuk di persidangan karena kan psikologis Iya, anak kan. Nah, kasihan loh. itu lagi dipermasalahkan sama pendukungnya, katanya mau ketemu Amila inilah kok nggak dibolehin. Kan ada jam besok. Itu lagi besok di rutan. Diteriak-teriakin tuh, iya. diteriak-teriakin sama pendukungnya tuh. Itulah kata Bang Raffi, pendukungnya ini menaikkan tensinya si Nikmir. Bukannya ngebantu, malah menjerumuskan. Tenang aja, nanti kalau udah divonis bebas, langsung tuh Raffi mengatur tiap malam. Makanya kalian tuh. Tenang aja. Bukan divonis bebas dong Bang, divonis 20 tahun. Oh iya. kalau divonis jatuh kita baru tuh kita lihat tuh, wah kan lo penyumbang sumbangsi terbesar lu pada lu ya. Terus Raffi bilang gini, lu tahu nggak? Kalau lu pada nggak datang, itu vonisnya gua rasa cuma 1 bulan, 10 bulan aja tuh. Gara-gara lu datang jadi 15 tahun nih. Aduh. Cuman pas kemarin rusuhnya kampungan banget sih rusuhnya. Asli, sumpah Nora. Banget Nora. Kenapa sih kalian kampungan kayak gitu? Kenapa sih gue bingung dah. Kok ada sih orang masih kampungan gitu? Gue sampai mikir kok ada ya orang kampungan kayak gitu ya? Gue aja waktu dia mulai wow itu langsung gue chat di grup kan, gue bilang sumpah kampungan waktu itu. Nggak nonton gue tuh pasti visit setelah itu. Jadi kan giliran Panda kan kayak gitu kemarin kan itu rame tuh kan. Padahal kalau nggak salah tuh persidangan pertama itu kan Miss Gosip tuh di apa tuh namanya? Di ini juga di persidangan malah 2 kali kan. Itu mereka nggak sadar. Giliran mereka digituin, merasa terzolimi. Ya begitu memang mereka. Niru junjungannya si paling playing victim. Harusnya tuh permohonannya tuh izinnya pas udah mau ditutup sidang ya kan. Ya. Permohonan sakit itu ya lah ditunjukinnya di awal. Di mana sila kelima? Apa? Itu kan si baling-baling bambu Gue nonton itu. gue nonton pas Raffi live kan, gue udah di bawah. Raffi ngejelasin kan, bener tuh yang dijelasin Raffi. Cuman pendukungnya Nikita Mirzani ini nggak paham Pancasila. Pancasila itu hak dan kewajiban, ideologi. Lu kalau mau nuntut sila kelima, lu penuhin dulu haknya. Lu penuhin dulu kewajibannya. Baru lu nuntut haknya. Makanya 1, 2, 3, 4. Kewajiban lu apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya kan? Punya adab. Itu kewajiban tuh. Lu harus bersatu, ya kan? Baru lu nuntut hak lu. Ya kan? Untuk memiliki wakil di pemerintahan. Ya kan? Permusyawaratan perwakilan. Sama keadilan sosial baru bisa lu tuntut hak lu. Tapi 3 di atas tuh kewajiban lu penuhin dulu. Main minta keadilan aja. Iya, Adab minta nggak punya. keadilan tapi konyolnya dia ngejalanin sila-sila pertama kedua tuh. Lagi rame juga itu bang, masalah Pancasila katanya mau dihilangin itu yang sila ke. Anjay. Alah, macam apa? Narasi-narasi apa sih kayak gitu coba? Udah nggak paham udah. Kan ada yang bilang gini, Bang, katanya aku tidak mau mengibarkan bendera merah putih. Terserah, padahal lu kemarin dimarahin Pak RT lu. Iya kan? Gue apa sih? Pak RT. Udah kayak gini loh. Udah kayak nggak ada lagi apa sih sampai hal-hal yang Udah sampai absurd Pancasila semua. dia Udah absurd semua. Udah absurd semua. Bang, Bisa karena jadi. junjungan mereka itu ya delong, air striker itu kan ngomongnya gitu Bang. Makanya kan yang bawah-bawahnya kan striker bilang katanya Nikita Mirzani pahlawan. Pahlawan kok malah buka aib anak. Gimana sih? Bingung. Pahlawan komen mau dibayar. Gitu. Kan kata Bang mereka Bre- kan dibayar. Kalau Bang Nyai Bre- divonis bisa jadi pendukungnya demo makan kali.
Mudahan mogok makan bang, mogok makan Mogok. masal. Iya, mogok makan. Iya boleh kalau bisa 30 hari deh kalau bisa. Terutama itu tuh Nenek Gayung yang pemimpinnya, sama itu siapa tuh Buto Ijo tuh. Buto Ijo siapa bang? Yang ratu siapa sih? Ratu gosip apa ratu apa tuh? Orang tuh nyinyir. Ratu Nyinyir. Saya butuh hijau. Oh itu Warwer bertubuh Robocop. Iya itu teriak-teriak Bang Brad. suaranya. Aduh dia ngantuk. Itu kan Turun dulu ya, guys. dokter Iya, iya. dokter Topi kan Oke, Kanjus. dokter Makasih. Topi Dia kan sering teriak nanti. mengucapkan Bebaskan kata-kata Ami, ini bang. nggak bisa, kami akan mogok makan. Bebaskan Ami. Gitu. Nggak Bang. bisa bang. Kalau Mereka flexing itu bang, kalau dalam hukum itu kan sering diucapkan tuh sama si Dokpeng itu emang nggak boleh atau gimana? Ya enggak, siapa bilang tuh Siapa yang hak orang. melarang bang? Lah Itu iya hak maksudnya setiap kenapa coba orang flexing kan nggak jadi Ya itu makanya kita jadi bahan ketahuan, berarti lu iri. Jadi gini bang ya, di Bang zaman Blan, modern kayak pencapaian. Bang Glenn, ada teman baru tuh Bang Glenn. di zaman Sama modern fighter. kayak begini, orang-orang itu sekarang ya apa namanya, ada self reward namanya, penghargaan terhadap diri sendiri, pencapaian seseorang. Kalau dulu kita flexing kan nggak ada media sosial. Lu sekarang mau mempermasalahkan ketahuan ya, Reza Gladys flexing. Hotman Paris itu Sangat. bukan flexing lagi dia. Kalau mau bilang ada aturan hukumnya nggak? Itu orang hukum flexing. Nggak jadinya kan gini bang, kalau misalkan kayak dokter Topeng itu sering bilang kayak gitu sampai di persidangan. Iri. Ya iya jadinya iri, tapi pendukungnya itu nggak tahu apa itu flexing mungkin ya. Salah. Jijik gawe. Capaian prestasinya dia, keberhasilannya dia, bisa punya pabrik, ya kan? Karyawannya. Aduh salah fotonya, salah gue salah kepencet, salah pencet. Ya. Enggak, itu juga kan marketing bang. Sekarang kayak Bang Hotman bilang ya, kalau misalnya Aduh aku salah pencet, salah foto. sederhana kata Apaan Bang sih, Luffy? Hotman. Ini Kata Bang fotonya. Hotman, siapa yang mau apa bayar gua Bang kata. Kapi mana? Iya kan. Aduh salah fotonya. Ntar Aduh, lu dilaporin lagi. Maaf ya Dok Tip ya, ini salah kepencet, ini ke capture tadi nih pas lo lagi live Dok. Nah sekarang mau ganti lagi nggak bisa ini. Yang nggak boleh flexing itu pejabat. Nah itu tuh nggak boleh. Bang Rabi Iya, karena- ternyata sih foto Dokter nih. Kepencet itu pas lagi live ke capture. Cuman ini sekarang jangan- diganti lagi nggak bisa ini. Jangan lu punya idola lu tuh, Pi. Oh tante gue ini. Iya. Samira tuh cantik loh. Oh, jadi ini yang dibilang ponakan si Doktif ya, rapi-rapi itu ini orangnya ya? Oh iya. Iya kakak. Rapi bukan Ahmad. Nah ini dia. Tilep 1,8 Bang Fighter. Siapa tuh Togar Simut Komorang? Wah. baru Pengacaranya dibuka, ya. Nikir. Abang nggak tahu? Tapi udah TSK ya. Nggak ada. Lu boleh tanya siapapun, siapa yang nggak tahu Sunan Kalijaga katanya. Boleh, anjay. Itu orang nanyain saya siapa? Dia yang siapa katanya. Lah orang memang nggak kenal gimana? Maksa ya. Dugaannya penggelapan uang kliennya Bang Fighter. Waduh. Bisa. Dikit Uang 1,8 klien digelapin. Itu uang. Mirip kayak yang kemarin di Jakarta ya, jaksa sama pengacara gelapin uang korban tuh. Ngeri ya. Bang Togar tuh jalannya aja udah miring-miring loh. Kegendutan atau gimana bang? Ya udah umur juga. Oh. RJ aja itu balik ini. Udah tersangka bang. Iya, maksudnya si Nanggung. RJ. Jadi nanggung.
Tapi diperapit kok. Berarti kan ada perlawanan. Dia merasa mengajukan itu successful kan? grafik dia. Lanjut ke Doktip lagi ya bang. Dia kan selalu mengatakan tuh, kamu harus fokus jualan, perbaikin jualan apa dan sebagainya kan. Nah dia kalau live jualan kok dia sambil ini ya, sambil gibah. Itu apa maksudnya? Jawabannya cuma satu bang. Hak dia untuk ngatur orang lain itu apa? Tidak ada. Kompetensinya untuk menyuruh orang lain untuk fokus jualan bla 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 itu apa? Dia juga punya produk. Dia udah klarifikasi tadi ada di VT-nya dia soal izin edarnya ini. Yang Setiap orang berhak aja klarifikasi bang. Salah PT apa dia bilang salah nama. Bukan. Komposisinya. Ya kita lihat aja nanti. Bener nggak klarifikasinya dia? Nggak tahu deh bang, minggu depan ini apa kejadian apa lagi nih nanti? Minggu depan maksudnya. Iya, yang Depan tanggal persidangan berapa depan. berarti? Tanggal 14 ya? Itu saksi apa lagi bang? Masih kelanjutan yang Masih kemarin. saksi jaksa. Ada 6 katanya. Kan Samira kan masih saksi didatangkan jaksa. lagi. Belum selesai. Oh gitu. Waktu terakhir Mail itu kan jaksa ditanya tinggal berapa lagi? 6 katanya. Kemarin kan saksi banyak ya, cuman Samira doang. Ya itulah, karena dia ceritanya itu ngalor ngidul, jadi waktu yang diberikan itu molor gitu. Habis Nah, rugi sendiri kan. Tapi nggak sempat lihat itu Mail kemarin di ini. Ada nggak Mail Kalau juga pas kemarin? ada. Kalau pas Mail itu semuanya saksinya selesai. Cepat ya. Saya cuman aku lihat satu yang tinggi itu siapa ya bang ya? Yang Enggak, berarti selain dokter Samira ada lagi yang dihadirkan di sidang Mail. ada. Oh iya berarti. Kasusnya Mail, kasusnya Mail. Berarti di Nikmir aja yang cuman Samira doang. Perawat anaknya juga jadi saksi ya? Anaknya siapa? Anaknya terdakwa. Enggak. Iya itu kan nanti. Mungkin nanti pada saat saksi terdakwa bang. Saksi PH ya. PH. Saksi meringankan. Kenapa nggak ditulis saksi membebaskan ya? Kenapa disebutnya saksi meringankan? Ya karena jarang sekali vonis bebas gitu. Saksi menyaksikan. Berarti Bang Fighter ini jam-jam segini dia baru free. Tadi habis Galatama bos. Hah? Habis mancing Galatama. Dapat berapa kilo Bang? Pokoknya peringkat 2 lah. Wanjay, berapa dianya? Dikit murah. Bang, kalau Galatama tuh ikannya nggak boleh dibawa pulang ya bang? Betul. Mbak Sasa kemana sih bang? Nggak pernah koma lagi. Tadi ada dia di bawah. Baru awal-awal tuh masih kebanet akunnya. Iya. Aku Mas Blend pada saat di Mr. J ke Blend juga bang. Aku tuh biasanya kalau sidang reaction itu berdua sama Mr. Z. Nah pas yang waktu yang ini tadi aku nggak bisa naik. Kemarin. Ya lagi ada kegiatan. Kalau yang sebelumnya aku sama dia berduaan tuh. Ngakak bang, bener bang. Ngakak bang, Mr. J bener-bener. Aduh, sampai pakai handuk tuh ditutupin mukanya gitu. Ngakak gak? Jalan. Kalau Galatama tuh umpan bebas bang ya? Pakai aci. Nggak, maksudnya bebas kita bawa sendiri dari rumah kan? Bebas. Tuh kayak NM itu juga Galatama tuh, mancing bebas tuh, dapet tuh.
kalau Galatama gitu bang, waktunya ditentukan ya bang. Tapi gini, gue nanya deh, bang-abang. Sejauh abang-abang Izin tahu ke rumah semua, sakit, pasti izin ke rumah sakit, gak mau. nih Tapi kasus kasus begini nih kayak NM gini nih, mencak-mencak di persidangan sampai hakim nih marah-marahin, terus jaksa ditunjuk-tunjuk pakai pulpen. Ini terjadi di mana ini? Baru kali ini apa Indonesia sebenarnya ada lagi? nggak ada kalau gua. Bang Victor tahu nggak bang? Ada lagi nggak bang sebelum ini? Setelahnya nggak ada, yang ada cuma orang tua terdakwa aja. Yang gua pernah lihat ya. Nah ya pengunjung sidang lah ya, rata-rata gitulah bang Victor ya. Nggak ada yang gua pernah lihat itu waktu vonis. Waktu vonis terdakwanya marah-marah ada. Tapi sudah sidang putusan. Iya banyak itu kalau ya? gitu. Ini pas lagi sidang. Nggak ada, gua nggak pernah lihat sama sekali. Tapi dulu pernah juga saya dengar hakim sampai ditikam ya. Oh iya. Itu ada. Ditikam pakai apa? Emang dia bawa pisau? Nggak tahu tuh bisa dari mana pisau itu. Pulpen. Pisau apa pakai apa bang? Pisau. Kok bisa masuk? Tapi udah lama kejadiannya. Wah ini lebih parah lagi. Ini juga sama bang dulu. Kita ini perkara waktu itu pernah cerita sama Mr. Blan juga tuh di apa namanya Penajam Pasir. Nah, yang saya kan digugat nih sama ada yang pemilik lahan karena memang pembayarannya belum lunas yang dilakukan sama klien bang. Di mediasi nih minta perjanjiannya dibatalin, uangnya minta sertifikatnya minta dibalikin lah. Nah, terus intinya pada saat mediasi itu warga itu penggugat bang, itu terang-terangan itu bang ngancam depan hakim bang. Termasuk kita juga nih PH tergugat. Jadi kalau misalkan nih minggu besok kata dia, jadi minggu besok nih kalau memang nggak selesai nih, jangan sampai kalian kamu hakim maksudnya itu ditunjuk saya sebagai PH tergugat. Cuman gua ngeluarin kata-kata ini, saya TBS kepala kamu, leher kamu deh. Ih anjir gua. Loh, tahun berapa tuh Pi? Hah? Tahun berapa? Iya lagi sidang itu bang. Itu tahun berapa? Tahun 2022. Coba lo kita udah kenal tuh, lu langsung aja tuh ke sono. 23 apa 22 gitu? Ya dia kan deket bang. Enggak. Samarinda ke situ. Ketua Wah, PP-nya parah om banget gua. Terus tinggal ke Sembarangan sono banget aja. itu. Rapi kan PP. Ketua PP-nya om itu, om gua. Oh, yang di situ apa MPC sana? Iya. Lu dari perdata bisa jadi delik tuh. Apa bang Fighter? Dari perdata bisa jadi delik. Ya iya. Cuma masalahnya hakimnya juga nggak gimana-gimana. Udah ngeri kalau di sana memang. PPU. Tapi gak kejadian kan bang? Kejadian. Bang bahas itu dong, PSK mau dikenain pajak katanya. Bagus. PPH. Nanti diminta sama pelanggannya lagi. Lo nggak tarif udah termasuk PPN bang? Iya. Berarti tambah lagi ya. Tambah Kalau PSK 10. dikenai pajak, berarti Berapa persen itu? berarti perjanjiannya dianggap sah itu. Iya, nambah 11,5%. 10 Ya. PPN, 1,5 PPH. Ya kan di Penajam Pasir itu kan untuk kebutuhan ASN. Pi turunnya waktu itu di Balikpapan ya Pi? Iya turun balik nyebrang lagi. Next speedboat. Oh kalau naik mobil kan harus dari apa namanya itu? Aduh pas ya. Pakai kapal feri kan kalau yang naik mobil. Ferry ya. Kalau yang pakai mobil pakai ferry itu sama-sama nyebrang, tapi lewat Sepaku itu lewat Jauh IKN. tapi itu pelabuhannya kalau yang Muter. itu. Iya, jauh. Jadi kalau yang speedboat kan dekat dari bandara kan? Iya. Iya. Dari Nah, dekat itu juga. Pertamina. Iya itu juga lebih paling mahal. berapa kan nggak nyampe 10 menit nyebrang? Iya, cuman lebih mahal. Iya pulang pergi 200.000 kok. Iya, soalnya kalau yang di pelabuhan yang besar di sebelah sana itu cuma 20.000 naik speedboat. Cuman gini pas sampai di Penajam enaknya nggak ada mobil, jadi kita charter angkot bang, karena Grab nggak ada di sana bang. Iya benar. Nggak ada Grab,
ngasal-ngasal kita kalau mau nyewa motor sama dia. Harganya. Iya, ojek pangkalan. Ya mendingan ini, soalnya kan mendingan kita bayar tuh angkot 40.000 jalan langsung. Karena kan kalau kita tarif normal itu angkot nggak langsung jalan kan. Nah itu Jadi kan gue charter aja 40.000 sampai masuk ke depan pengadilan tuh bang, sampai lobi gue suruh masuk. Sekalian aja tuh. Dari pelabuhan itu kan Pi, itu kan jalannya cuma lurus doang tuh, kan? Sampai ke pengadilan. Pengadilan. Sebelum itu dari pelabuhan itu kira-kira 800 atau 900 meter sebelah kanan jalan kan ada markasnya PP tuh. Iya tahu, sebelah kanan. Ya itu udah. Mestinya lu ke situ aja. Aduh lu, kita belum kenal bang. Iya, kalau kenal tuh gue rekomendasi langsung gue teleponin tuh. Tapi tenang bang, gue PP juga bang. Tadi gue mikir gitu juga, kalau kenapa-napa minimal gue pasti ke tempat itu. Iya. Tapi nggak terjadi bang. Nggak terjadi. Alhamdulillah nggak bang. Cuman kan kebetulan bang, waktu itu kan rekan satu tim saya juga kan ada anaknya Bintang juga kan. Oh. Ini yang bareng gue ini anaknya Bintang. Terus gue bilang, bang, ini terancam nih gue, kata dia gitu kan. Masih junior associate juga tuh kebetulan dia. Nah udah nggak apa-apa, Bismillah aja kita, namanya kerja kan, urusan kerja gini kan. Gue bilang gitu. Nah tanpa sepengetahuan gue bang, ternyata waktu besokannya mereka si tim gue ini ternyata dia udah ada pengawalan bang, tanpa diduga-duga nih, udah ada berapa titik di mana nih, anjir gue bilang. Bapaknya berarti itu. Bapaknya minta. Ada sniper ya. Bapaknya minta berarti. Bang Blind, kalau pasir itu tanah Grogot bukan sih? Iya, kan Penajam Pasir Utara tuh PPU. Terus lagi Kabupaten Pasir, Grogot, tanah Grogot. Terus lagi Kalimantan Selatan udah tembusnya. Kandangan ya. Belum, masih Tanjung, masih Kalua, hulu sungai. Tanjung, Kalua, ya terus Kandangan, Amuntai Kandangan. Belok kanan, nanti ke Kalimantan Tengah. Palangkaraya. Halangka, Kota Waringin. Sekarang katanya sudah ada ini ya bang, tol dari Balikpapan ke Samarinda. Ada. Tahun berapa itu bang? Kemarin kayaknya 2023 kayaknya. 2023 atau 2022? Jadi itu tapi masih lewat itu Bukit Soeharto? Udah enggak. Udah enggak lagi? Udah enggak. Bukit Soeharto itu depannya aja bang, belakangnya tambang. Iya. Bang, yang ada jembatan itu pas ini bang? Lupa. Yang kalau misalnya dari Balikpapan ke Samarinda itu kan ada seperti tempat wisata itu loh bang. Bukit Bengkirai. Ah, Bengkirai. Yang jembatan dari pohon ke pohon itu. Ah, betul. Iya, Bukit Bengkirai. Berarti lu nggak pernah ke Kaltim lagi, Pi? Sibuk ya. Jangan-jangan di kamar mandi dia bawa dia itu anunya. Headsetnya dia bawa. Izin turun ya bang. Siap-siap bang. Aku juga bang, thank you. Oke. Katanya Bang Dedi di room itu tuh, room Sensei. Siapa? Nih, Penajam. Di roomnya Sensei. Siapa di rumah Senses? Pengadilan Negeri Penajam. Oh Dedi, biarin aja dia. Panas ya. Panas banget. Panas lah. Enggak, yang ini kan baru jadi bang, pas gua kesana nih kan. Ini PN-nya tuh baru jadi nih, baru renov apa baru jadi gue lupa lah. Baru renov. Nah, baru renov. Kantinnya cuma satu di pojok belakang situ bang. Nah, anjir banget ya. Gue sidang nih. Cuman kan belum mulai. Gue ke kantin, karena kantin